Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kika Bimbel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan membahas bab mengenai zat dan perubahannya. Adapun submateri pada video kali ini, kakak akan membahas yang pertama mengenai wujud zat, yang kedua mengenai perubahan wujud zat. Wujud zat ini dibagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan perubahan wujud zat juga dibagi menjadi 2. Ada perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Yang pertama kita akan membahas mengenai wujud zat. Zat itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, zat ini terbagi menjadi 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih perbedaan dari zat padat, cair, dan gas ini. Nah, di sini kakak sudah menyediakan tabel. Yang pertama yaitu letak partikel. Letak partikel yang ada di zat padat itu sangat berdekatan dan rapat. Sedangkan pada zat cair, letak partikelnya ini berdekatan, tapi memang agak renggang sedikit ya. Beda halnya dengan zat gas, dia itu letak partikelnya sangat berjauhan. Kemudian susunan partikel yang ada di zat padat itu sangat teratur. Boleh lihat teman-teman di gambarnya ini. Kemudian di zat cair, susunan partikelnya kurang teratur. Pada zat gas, susunan partikelnya tidak teratur. Kita lanjut ke gaya tarik antar partikelnya. Di zat padat ini sangat kuat. Kemudian di zat cair, gaya tarik partikelnya itu lemah. Dan pada zat gas, gaya tarik partikelnya sangat lemah dibandingkan zat cair. Gerak partikel pada zat padat, dia itu tidak bebas. Boleh teman-teman lihat mereka itu tetap pada barisannya, partikelnya. Sedangkan pada zat cair, gerak partikelnya bebas. Dan zat gas, gerak partikelnya sangat bebas. Bentuk partikel pada zat padat itu tetap, zat cair itu berubah sesuai dengan wadah. Misalnya ada di dalam botol, maka bentuknya mengikuti bentuk botol tersebut. Sedangkan zat gas, bentuk partikelnya itu mengisi ruang. Next ke volume partikel. Volume partikel pada zat gas itu tetap. Zat cair juga tetap volumenya ya. Dan sedangkan zat gas itu berubah-ubah. Nah, ini dia perbedaannya antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Lanjut kita masuk ke perubahan wujud zat. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi dengan mengubah wujudnya saja, namun tidak mengubah kandungan kimianya, sehingga dapat kembali ke bentuk semula atau bisa kita sebut dengan reversible. Nah, di sini ada 3 zat tadi ya. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Perubahan fisika yang pertama dari zat padat ke zat cair disebut dengan mencair. Dari zat cair ke padat disebut dengan membeku. Selanjutnya, dari zat cair ke gas disebut dengan menguap. Zat gas berubah menjadi zat cair disebut dengan mengembun. Zat gas menjadi zat padat disebut dengan mengkristal. Zat padat menjadi zat gas disebut dengan menyublim. Perubahan fisik suatu zat akan mengalami proses penyerapan energi dan pelepasan energi. Energi yang dimaksud di sini adalah energi panas atau biasa disebut dengan kalor. Pembagiannya sudah kakak sediakan di sini. Menyerap kalor, di sini ada mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang melepas kalor atau panas itu adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Next, kita akan membahas contoh penerapan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama mengenai perubahan wujud zat mencair. Teman-teman ingat, mencair itu perubahan wujud zat dari apa ke apa? Ya, betul, mencair itu perubahan wujud zat dari padat ke cair. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, es batu menjadi air ketika kita diamkan pada suhu ruang. Kemudian contoh yang kedua, lilin yang menyala apinya
batang dari lilin ini akan meleleh. Contoh yang ketiga, gula pasir yang dilelehkan. Ayo teman-teman, siapa yang pernah membuat gulali? Yang tadinya gula pasir ini membentuk kristal atau padat, ketika kita panaskan itu akan menjadi zat cair. Contoh perubahan fisika yang kedua yaitu membeku. Membeku yaitu perubahan dari zat cair ke padat. Contoh yang pertama yaitu air menjadi es batu ketika kita letakkan dalam freezer atau pendingin. Yang kedua, cairan agar-agar yang didiamkan di suhu dingin. Teman-teman sudah pernah membuat agar-agar? Iya, awalnya itu kan agar-agar dari zat cair ya, hangat, habis direbus, hangat, kemudian kita diamkan di suhu dingin atau di suhu ruang. Lama-kelamaan, agar-agar ini membentuk zat padat atau jelly. Kemudian contoh yang ketiga, lilin dan gula pasir yang meleleh didiamkan di suhu ruang. Dia akan membentuk zat padat kembali. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh ini kita bisa membuktikan bahwasannya perubahan fisika itu hanya mengubah bentuknya saja, namun tidak dengan zat kimianya. Kita lihat dari contoh yang pertama, es batu yang tadinya beku kan, kita diamkan di suhu ruang, maka lama-kelamaan menjadi zat cair. Namun, zat cair ini ketika kita masukkan kembali ke freezer, itu akan membentuk zat padat. Jadi kembali ke bentuk semula, gitu. Begitu juga dengan lilin dan gula pasir. Lilin dan gula pasir ketika kita panaskan itu menjadi meleleh. Namun, lelehan tersebut kita diamkan dalam beberapa waktu, lelehan tersebut akan kembali ke zat padat. Namun memang ada perubahan bentuk seperti pada gambar ini. Next, kita ke contoh perubahan fisika yang ketiga, yaitu menguap. Menguap itu adalah perubahan zat dari zat cair ke gas. Contoh yang pertama yaitu menjemur pakaian. Saat kalian menjemur pakaian di siang hari yang panas, pasti lebih cepat kering nih daripada menjemur pakaian di cuaca mendung. Air yang terkandung di dalam pakaian itu nantinya akan menguap dan membentuk awan. Kemudian contoh yang kedua, parfum yang disemprotkan. Ketika kalian menyemprotkan parfum ke pakaian, cairan itu pasti ada yang menguap ke udara, sehingga kalian dapat mencium aroma parfumnya. Yang ketiga, merebus air. Ketika kita merebus air hingga mendidih, itu terjadi proses perubahan zat cair menjadi gas sehingga muncul yang namanya uap air nih, yang di atas ini. Contoh yang keempat, perubahan fisika yang keempat yaitu mengembun. Mengembun ini perubahan fisika dari zat gas menjadi zat cair. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yang pertama yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Nah, proses terjadinya embun yaitu dengan adanya udara bumi yang mengandung uap air. Semakin banyak kandungan uap air, maka semakin lembab udara tersebut. Ketika di pagi hari, udara itu kan cenderung lebih dingin, sehingga membuat uap air itu tertahan di udara. Kemudian mengalami kondensasi atau mengembun dan menghasilkan tetes-tetes embun. Yang kedua, terbentuknya awan. Awan terbentuk karena penguapan air yang berasal dari air laut, danau, atau sungai. Kemudian uap air ini akan naik ke atas dan menjadi titik-titik air dan terbentuk deh awan. Dan contoh yang ketiga yaitu tetesan air pada minuman dingin. Siapa nih yang suka minum air dingin? Nah, pasti teman-teman sering kan menjumpai air yang menempel di dinding kelas ketika minum air dingin. Nah, minuman yang ada di dalam gelas ini kan pasti dingin dong, sehingga udara di sekitar gelas ini menjadi ikutan dingin dan menempel di gelas ini. Nah, gerakan udara tersebut di dinding gelas akhirnya berubah bentuk menjadi cair. Next, kita contoh perubahan fisika yang kelima, yaitu menyublim. Menyublim itu perubahan zat dari zat padat ke zat gas, ya kan? Nah, contoh yang pertama yaitu kapur barus. Nah,
Kapur barus atau kita bisa sebut kamper, jika kita biarkan dalam lemari pakaian atau suatu tempat, pasti lama-kelamaan akan habis atau mengecil. Nah, kapur barus tersebut mengubah wujudnya dari padat menjadi gas, sehingga pakaian atau udara sekitarnya menjadi wangi kapur barus. Kemudian ada pewangi ruangan. Pewangi ruangan yang kakak maksud di sini yang bentuknya padat ya teman-teman. Nah, ini juga mengubah wujudnya dari zat padat menjadi zat gas sehingga kita mencium aroma wangi di ruangan. Yang ketiga, es kering atau biasa disebut dengan dry ice. Es kering terbentuk dari gas karbon dioksida yang dipadatkan dan memiliki fungsi sebagai pendingin yang lebih tahan lama daripada es biasa. Jika terkena udara, es kering ini tidak mencair, melainkan akan berubah wujud menjadi gas. Nih. Oke. Next, contoh perubahan fisika yang keenam, mengkristal atau bisa disebut dengan deposisi. Deposisi ini mengubah dari zat gas menjadi zat padat. Mengkristal. Contoh yang pertama yaitu pembuatan garam. Proses pembuatan garam yaitu dengan cara menguapkan air laut yang mengandung garam karena terkena sinar matahari. Garam yang tersisa nantinya akan mengalami kristalisasi menjadi butiran garam. Yang kedua yaitu pembentukan salju atau teman-teman bisa kenal dengan frozen. Ketika air dalam bentuk uap atau gas terkena suhu yang sangat rendah seperti di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius, itu akan menjadi kristal dan membentuk es seperti yang teman-teman lihat dalam gambar. Yang ketiga yaitu pembuatan es kering yang sudah kita bahas tadi. Cuma di sini adalah proses pembuatannya. Es kering ini dibuat dari gas karbon dioksida atau CO2 yang didinginkan, sehingga gas karbon dioksida berubah menjadi wujud gas menjadi padat. Ini dia contoh-contoh perubahan wujud mengkristal. Next, kita bahas perubahan wujud yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi dengan mengubah wujudnya dan juga kandungan kimianya, sehingga sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, jadi bedanya kalau fisika tadi itu mengubah wujudnya tapi tidak dengan kandungan kimianya. Tapi kalau misalkan perubahan kimianya, dia mengubah wujudnya dan juga kandungan kimianya. Kita masuk ke contoh perubahan kimia. Yang pertama, kayu yang dibakar. Proses pembakaran kayu adalah reaksi pembakaran yang membutuhkan oksigen dan mengubah kayu menjadi zat baru, yaitu menjadi areng dan asap pembakaran karbon dioksida. Yang kedua, buah yang busuk. Nah, di sini kakak kasih gambar apel. Nah, pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme. Pada apel yang busuk ini, apel berubah menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Contoh yang ketiga yaitu besi yang berkarat. Ketika besi bereaksi dengan oksigen dan air dalam lingkungan tertentu, terjadi korosi yang menyebabkan besi berubah menjadi senyawa oksida seperti karat pada permukaan besi. Oke, teman-teman, sekian video penjelasan mengenai zat dan perubahan wujud zat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya. Oke, next pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai susunan zat itu sendiri, kemudian gaya antar partikel zat, dan massa jenis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.